Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali ada di Masjid Al-Baitul Amin Jember dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taqarrub dalam bentuk sholat subuh berjamaah, melaksanakan perintahnya sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid, dan mengikuti majelis taklim. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, menunggu pemerintah ya, menunggu informasi pemerintah antara tanggal berapa, 2, 3, ini nunggu dari pemerintah Republik Indonesia, karena yang punya hak isbat adalah pemerintah kita. Kalau selain pemerintah hanya punya hak ihbar, memberi kabar. Meskipun ada yang memberi kabar duluan seperti organisasi kemasyarakatan, ya kita tetap harus menunggu ketetapan dari pemerintah Republik Indonesia. Yang itu juga disebut dengan ulil amri. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang penting adalah berusaha terus-menerus untuk berislam itu tetap gembira sesuai dengan kemampuan, terus belajar menerus tanpa henti, baik ilmunya ataupun prakteknya. Terus menerus tanpa henti, ilmunya ditambah, prakteknya juga ditambah, prakteknya ditambah. Ini yang penting. Makanya kalau kita ketemu Ramadan lagi, pertanyaannya apakah sudah bertambah ilmu kita, apakah sudah bertambah amal kita. Menurut kita sendiri, nggak perlu menurut orang lain. Untuk muhasabah, untuk evaluasi diri kita sendiri. Apakah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik sampai sekarang, ataukah sama saja, ataukah lebih buruk? Ini muhasabah untuk kita semua. Apakah panjenengan, saya setelah di masjid mengikuti majelis taklim, iktikaf ini, kemudian hubungan dengan tetangga itu menjadi lebih baik ataukah tidak lebih baik, malah buruk misalnya.
Kalau dengan tetangga ini urusan yang kecil jadi besar ya. Rumah bocor pas bersebelahan ini kan jadi apa, besar, tengkar ya. Saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Biasanya kalau di rumah saya sebelah itu, kalau saya yang bangun protesnya banyak, yang ini gitu. Kalau kita yang bangun protesnya banyak. Ini tetangga yang sebelah kiri. Ketika tetangga paling kanan saya yang bangun, ya saya diskusi sama istri saya, dan istri saya mengingatkan, sudah kita nggak boleh kayak yang sebelah kiri. Akhirnya kita diam aja, mau bangun seperti apa itu sebelah kanan itu disilahkan, nggak diomongi apa-apa. Kalau yang sebelah kiri kan ketika kita bangun kan yang ngomong ini, yang ngomong ini, yang ngomong ini, jangan begini, yang bising, yang ini macam-macam. Nah ini ketika bangun, loh ini saya kadang-kala lupa juga sebagai manusia ya. Ini kok keras, ini kok nggak sudahlah mas, nggak perlu seperti yang sebelah, biarkan dia bangun. Akhirnya nggak diapa-apakan yang sebelah kanan saya ketika bangun. Maksudnya kami nggak melakukan protes, nggak ngomongi apa, dibiarkan dia bebas untuk membangun selama tidak mengambil hak-hak kita sebagai tetangga. Jadi kami juga masih belajar soal itu, dan itu perlu diingatkan kan ya. Nah hal-hal yang seperti itu di kita akan terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita berharap apa yang kita dapatkan di Masjid Al-Baitul Amin itu punya asar, bekas. Bekasnya apa? Menjadi lebih baik ke tetangga, ke istri, ke anak, ke teman, ke saudara, ke para guru-guru kita di rumah, ustadz, kiai, ulama, ke semuanya kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Yang ngukur biar orang lain lebih baik atau tidak. Nggak perlu kita mengukur dan ngomong kalau kita sudah lebih baik gitu, nggak perlu, biar orang lain yang mengukur. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira bab yang kita bahas subuh ini, pagi ini juga bagian dari menuju Ramadan. Tapi insya Allah kita sudah menghindarinya, atau minimal berusaha menghindarinya. Kalaupun toh melakukannya itu karena tidak sengaja, lalai. Bab apa ini? Ini bab juga yang disebut oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU dari Jember, putranya Mbah Siddiq Condro itu punya putra Kiai Ahmad Siddiq, menyebut salah satu ajaran yang penting. Yang menemukan bukan Kiai Ahmad Siddiq, tapi yang memasukkan hal penting di dalam ajaran Islam yang dipraktekkan oleh yang seharusnya diprioritaskan oleh umat Islam itu, ini beliau. Tapi ajarannya ya dari Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis ya, Nabi Muhammad. Beliau tidak menyampaikan ini. Ada 4 pilar yang beliau sampaikan. Ini semuanya dari Nabi Muhammad, ajaran Islam. Tapi mengelompokkan menjadi prioritas 4 pilar penting dalam beragama Islam itu beliau, Kiai Ahmad Siddiq. Yang pertama adalah sholat berjamaah, kan? Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi. Yang keempat adalah, ini yang keempat adalah jangan melakukan kezaliman
berbuat zalim. Yang tiga itu, yang tiga di atas perintah, baca Al-Quran perintah, sholat berjamaah perintah, membaca sholawat perintah. Yang keempat, jangan berbuat zalim, larangan. Larangannya satu. Ini disampaikan oleh beliau di banyak kesempatan, 4 pilar prioritas dalam beragama Islam. Empat hal ini. Yang lain ya ajaran Islamnya sama kan, masih banyak, ada bersedekah, berbirrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, banyak kan ajaran-ajaran Islam itu kan berbuat kebaikan baik ke atas, perintah ke atas ke Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud dan sebagainya, tapi juga ke samping, kanan kiri, ke manusia, ke makhluk-makhluk lain, ke kanan kiri, ke atas ke Allah, kanan kiri ke tetangga, ke makhluk lain, binatang. Banyak kan ajarannya. Tetapi beliau menemukan 4 hal yang penting ini. Kalau insya Allah kalau sudah sholat berjamaah, kalau sudah membaca Al-Quran, kalau sudah membaca sholawat Nabi, kalau sudah yang keempat tidak berbuat zalim, orang itu sudah menjadi orang baik. Kira-kira begitu beliau. Kalau subuh pagi ini saya akan membacakan tentang bab zalim ini. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fil absar." Wala tahsabannallaha, jangan kau mengira Allah itu lupa terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan kau mengira Allah lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Allah nggak pernah lupa. Berarti Allah selalu ingat terhadap perbuatan orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya hanya saja kami mengakhirkan zalim itu pada hari di mana bisa melihat penglihatan manusia. Kalau Allah Ta'ala nih, jadi ini ya, nanti orang zalim diakhirkan terakhir. Allah nggak mungkin lupa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah nggak mungkin lupa. Ini orang yang zalimnya ya, bukan yang dizalimi lainnya. Yang melakukan kezaliman orang zalim, yang dizalimi, yang menjadi korban kezaliman itu namanya orang yang dizalimi. Kalau ditanya sekarang, ini kalau kelangkaan minyak goreng ini termasuk apa? Apakah termasuk kezaliman apa enggak ini? Minyak goreng enggak ada ini. Siapa yang melakukan kezaliman, siapa yang dizalimi? Yang enggak ada minyak goreng ini. Nah, kalau enggak mungkin ini ya. Ini siapa yang ngumpet menyembunyikan minyak goreng sampai nggak ada minyak goreng sama sekali. Ini yang menimbun ini zalim, ini zalimnya ke banyak orang. Nanti diprotes bareng-bareng waktu di akhirat. Wah, ini dulu nimbun 2022 Indonesia nggak ada minyak goreng. Diprotes. Kalau pemerintahnya sengaja membiarkan, apalagi merekayasa, ya berarti pemerintahnya ikut. Tapi saya punya husnuzon, pemerintah tidak melakukan itu. Ada oknum-oknum orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan keuntungannya banyak. Itu loh. Keuntungannya banyak.
keuntungannya itu berlipat-lipat, untuk turunan dia sampai 7 turunan banyak. Aslinya kalau untuk memenuhi keuntungan untuk hidupnya dia saja sehari-hari udah cukup. Makan itu ya orang paling banyak berapa kali satu hari? 3 kali, 3 piring, ya kan? 3 piring. Kalau paling banyak 3 piring, sama, nggak mungkin lebih banyak dari itu. Tapi kalau ini sudah keuntungannya pingin banyak sampai bertahun-tahun, sampai 7 turunan kalau bisa. Sementara yang lain itu susah untuk makan saja, hari ini aja susah. Makan untuk hari ini susah, apalagi untuk berapa tahun. Ada saudara-saudara kita yang susah. Saya kadang-kadang dengar di perumahan itu ada orang punya rumah 10 rumah, sementara ada orang yang nggak punya rumah sama sekali, akhirnya jadi kontraktor, kontrak dari kontrak terus gitu ya, dari tahun ke tahun itu. Ya Allah, ini kan perbedaannya seperti itu ya. Nah, jadi ada yang melakukan kedoliman, ada yang didolimi, ada perbuatan dolim. Kalau tadi saya ceritakan misalnya betul, kalau nanti secara hukum ya betul ada yang nyimpen, nimbun untuk keuntungan pribadi, nimbunnya sudah keliru ya, sembako kan harusnya disebarluaskan, ditimbun sengaja bla bla bla, itu karena ini maka itu adalah perbuatan dolim. Orang yang melakukan disebut dengan orang dolim itu ya. Contohnya kira-kira sederhananya begitu. Wa Muslimun ini wa akhraja asy-Syaikhani an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi bi Mina fi hajatil wada'i inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada wa satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dikum riqaba ba'din. Dalam haji wada Rasulullah bersabda, sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian itu haram atas kalian yang lain. Harus menghormati satu dengan yang lainnya. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana hurmahnya hari ini di dalam bulan ini di negara ini, dan kalian akan menemukan Tuhanmu akan bertanya tentang apa amal perbuatanmu ya. Ditanya apakah ada kedoliman yang dilakukan itu apa tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillahi ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu ad-dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau isi dan redaksi dari Allah itu namanya Al-Quran ya. Kalau ini redaksinya dari Nabi, sama-sama dari Allah tapi redaksinya dari Nabi, itu namanya hadis qudsi. Anillahi ta'ala annahu qala ya ibadi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas zatku. Allah mengharamkan berbuat dolim kepada zatnya sendiri. Dan aku diharamkan atas kalian. Maka janganlah kalian saling melakukan kedoliman. Jangan sampai melakukan kedoliman. Kalau bahasa usul fikih ini haram gitu ya. Kalau sudah begini teksnya, bukan makruh. Nih, ittaqu adzulma fa innadzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Takutlah, ini dari hadis Ibnu Umar, takutlah kalian kepada berbuat dolim, karena kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Besok kedoliman itu menjadi kegelapan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak hadis yang mengharamkan kedoliman. Apa yang disebut dengan kedoliman? Saya lompati di sini. Tambihun inna dzulma huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhihi. Dolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Umum ya, kalau sesuatu tidak pada tempatnya, dolim. Apa saja, sifatnya umum. Jadi kalau kita mestinya begini, nggak begini ya, mestinya dia itu, kalau dia itu pejabat, mestinya dia amanah ya, mestinya dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Ternyata dia tidak. Ini tidak wad'u syai'i fi ghairi maudhihi. Lah ini wakila at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi idnihi. Dikatakan bahwa dolim adalah tasarruf, mentasarrufkan di dalam kepemilikan orang lain tanpa izin, menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Sandalnya digosok. Makanya di masjid itu jangan sampai ada sandal gosok. Caranya gimana? Masjid menyediakan sandal masjid, ditulis aja sandal masjid, bisa dipakai oleh semua orang, ya kan? Kan ada sekarang di Shopee sandal masjid. Kalau orang pakai itu sudah nggak dosa. Tapi kalau kita menggunakan punya orang lain nggak minta izin, ya ini namanya, dalam pengertian ini namanya dolim. Sederhana saja, pulpen itu kalau kita milik orang lain, kita nggak minta izin. Kalau definisi yang kedua ini termasuk dolim. Gimana caranya? Ya minta izin. Caranya begitu. Gak terasa ya sudah siang. Saya kira itu baik kepada manusia, kepada makhluk, kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, kepada semuanya. Jangan sampai kita berbuat kedoliman. Terutama ini yang kebetulan diberi amanah menjadi pemimpin, penguasa, ini rawan untuk berbuat dolim. Kalau kita paling dolimnya kecil-kecil, dampaknya kepada kita. Tapi kalau sudah penguasa, pemimpin, bupati, gubernur berbuat dolim, dampaknya kepada masyarakatnya kan luas. Ini misalnya ada kebijakan minyak goreng, kok ada kebijakan yang cenderung kepada kedoliman, dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat luas. Kalau kita yang tidak menjadi pemimpin itu paling dampaknya hanya kepada dirinya sendiri. Kedoliman yang dia lakukan paling banter kepada temannya 1-2 orang. Tapi kalau sudah pemimpin tadi itu dampaknya meluas kepada masyarakat luas. Ini tentu pertanggungjawabannya juga lebih berat. Moga-moga kita semua senantiasa bisa menjaga, menghindar dari sifat kedoliman dalam rangka membersihkan
diri kita yang kotor, berusaha terus-menerus untuk menghindari kezaliman dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.